Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wildan dari kelas 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan suatu materi tentang peta dan pemetaan. Yang pertama kali saya bahas yaitu definisi. Yang pertama, mapa sama dengan taplak meja. Yang kedua, gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang kecil diperkecil dengan skala. Yang ketiga, gambaran atau representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa, atau ICA. Selanjutnya yaitu fungsi pembuatan peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat, mengetahui arah, jarak, dan luas suatu tempat, mengetahui penampakan di permukaan bumi, dan yang terakhir menyajikan data potensi suatu daerah. Dan ada juga tujuan pembuatan peta. Yang pertama, komunikasi informasi antar ruang. Yang kedua, penyimpanan informasi. Yang ketiga, alat suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, analisis data spasial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis peta. Peta berdasarkan isinya. Yang pertama, peta umum. Peta umum mencakup beberapa peta, yang itu peta topografi, peta korografi, peta geografi. Yang kedua yaitu peta khusus. Peta khusus juga mencakup beberapa peta lainnya. Yang pertama, peta pariwisata. Yang kedua, peta perhubungan. Yang ketiga, peta iklim dan vegetasi. Dan yang keempat, peta kependudukan. Yang kelima, peta tambang. Jenis-jenis peta berdasarkan objek. Yang pertama, ada peta stasioner dan peta dinamis berdasarkan skala kadaster, skala 1:100 sampai 5.000. Skala besar, skala 1:5.000 sampai 250.000. Skala sedang, skala 1:250.000 sampai 500.000. Skala kecil, skala 1:500.000 sampai 1 juta. Skala geografi, skala lebih dari 1 juta. Selanjutnya D, komponen peta. Yang pertama ada judul, yang kedua ada skala peta, yang ketiga ada mata angin, yang keempat ada simbol, yang kelima ada legenda, yang keenam ada garis astronomis, yang ketujuh ada garis tepi, yang kedelapan ada sumber dan tahun pembuatan, yang kesembilan ada inset, dan yang kesepuluh ada lettering. Yang pertama judul peta. Judul mencerminkan isi dan tipe peta. Penulisan judul peta hendaknya menggunakan huruf cetak tegak. Semua menggunakan huruf besar dan simetris. Yang kedua yaitu skala. Perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Ada 3 macam skala. Yang pertama skala angka. Contoh, 1:1 juta. Yang kedua skala garis, dinyatakan dengan garis. Yang ketiga skala verbal, dinyatakan dengan kalimat. Contoh, 1 inch to 1 mile sama dengan 1:63 sampai 660. Perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan skala. 1. Merubah skala garis ke dalam skala angka. 2. Merubah skala angka ke skala garis. Contoh, 1:1 juta. Perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan skala. 3. Mencari skala peta. Rumusnya yaitu skala sama dengan jarak pada peta per jarak sesungguhnya. Contoh, jarak Monas Senayan di peta sama dengan 16 cm. Jarak sebenarnya 4 km. Berapa skala yang digunakan? 4. Menghitung skala peta jika diketahui selisih lintang. Jarak A ke B di peta sama dengan 2 cm. Selisih lintangnya adalah 1 derajat. Berapakah skalanya? Ingat, 1 derajat sama dengan 110,56 km. 5. Membandingkan dengan peta lain yang sama memiliki skala yang berbeda. Rumusnya, P2 sama dengan J1 per J2 kali P1. Keterangannya seperti yang ada di bawah ya. Nah, ini juga untuk cara pengerjaannya. Ini contoh cara pengerjaan dengan rumus yang kedua. Dan ini contoh dengan cara rumus yang ketiga. 6. Menghitung interval peta kontur.
Peta kontur, peta yang memperlihatkan kontur tingkat ketinggian dari tanah atau dataran tinggi ataupun dataran rendah berdasarkan batas air laut. Ini contoh rumusnya. Dan ini contoh rumus dan cara pengerjaannya. Ini contoh rumus dan cara pengerjaannya juga. 1. Menghitung kemiringan lereng atau gradien. Gradien sama dengan kenaikan per pergeseran. 2. Menghitung tinggi. Ini contoh dan rumusnya. Ini contoh rumus kedua dan cara pengerjaannya. 3. Mata angin. Petunjuk arah adalah tanda pada peta yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, atau arah daerah yang digambar. 4. Simbol. Tanda untuk menggambarkan kenampakan atau objek di permukaan bumi dalam peta. Bentuk simbol yaitu titik, garis, wilayah, warna, dan lain-lain. Syarat simbol yang pertama yaitu sederhana, yang kedua mewakili objek aslinya jika memungkinkan dibuat mirip atau sama dengan objek aslinya tersebut. Simbol garis. Contoh simbol garis seperti yang ada di bawah ini. Simbol arena. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Simbol titik. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Simbol warna. Hijau 0 sampai 200 meter dPAL. Kuning 200 sampai 500 meter dPAL. Coklat muda 500 sampai 1500 meter dPAL. Coklat 1500 sampai 4000 meter dPAL. Biru muda 200 sampai 1000 meter per kedalaman. Biru 1000 per 4000 meter per kedalaman. Biru tua 4000 sampai 6000 meter per kedalaman. Legenda contohnya seperti yang ada di bawah ini ya. Legenda berisi keterangan simbol pada peta. Garis astronomis. Garis astronomis menunjukkan posisi absolut suatu wilayah. 7. Garis tepi. Meletakkan angka-angka astronomis. 8. Sumber dan tahun pembuatan. Sumber memberi kepastian kepada pembaca peta bahwa peta tersebut bukan hasil rekaan dan dapat dipercaya, serta masih cocok atau tidak untuk digunakan pada masa sekarang atau sudah kadaluarsa karena sudah terlalu lama. Garis bujur atau longitude adalah garis khayal yang melingkari bumi secara garis lintang atau latitude adalah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Bujur timur adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich, 0 sampai 180 derajat bujur timur. Bujur barat adalah garis bujur yang berada di sebelah barat Greenwich, 0 sampai 180 derajat bujur timur. Garis ekuator adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi bagian utara dan bagian selatan. Garis balik utara atau Tropic Cancer adalah garis lintang 23,5 derajat lintang utara, yang merupakan titik tertinggi matahari di bumi bagian utara. Garis balik selatan atau Tropic Capricorn adalah garis lintang 23,5 derajat lintang selatan, yang merupakan titik tertinggi matahari di bumi bagian selatan. Garis lingkar Arktik adalah garis lintang 66,5 derajat lintang utara. Garis lingkar Antartika adalah garis lintang 66,5 derajat lintang selatan. Berikut ini adalah contohnya. Ini juga contohnya. 9. Inset peta berfungsi memperbesar atau memperjelas sebagian kecil wilayah pada peta utama. Ke-10. Lettering, aturan-aturan penulisan objek-objek geografi. Proyeksi peta adalah pemindahan sistem paralel dan meridian yang ditetapkan dalam bidang globe yang lengkung ke atas bidang datar. Berikut adalah contohnya. Ketentuan umum dalam proyeksi. A. Bentuk yang diubah harus tetap atau conform. B. Luas permukaan yang diubah harus tetap atau equivalen. C. Jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan yang diubah harus tetap atau equidistant. D. Sebuah peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah. Jenis-jenis proyeksi peta. Pertama, proyeksi azimutal. Yang kedua, proyeksi kerucut atau konik.
Yang ketiga, proyeksi silinder atau cylindrical. Interpretasi peta tematik. Interpretasi peta adalah kegiatan membaca peta dengan memberikan penafsiran atau memaknai isi peta atas dasar simbol-simbol yang ada. Memperbesar dan memperkecil peta. Ada 3 metode yang digunakan. Pertama, metode grid atau memakai kotak-kotak. Yang kedua, memakai alat pantograf. Dan yang ketiga, memfotokopi peta. Metode grid atau kotak-kotak contohnya seperti di bawah ini. Memperbesar peta sama dengan memperkecil skala. Contoh, sebuah peta berskala 1:2 juta, peta tersebut diperbesar 2 kali. Tentukan skala peta perbesarannya. Memperkecil peta sama dengan memperbesar skala. Contoh, sebuah peta berskala 1:3 juta diperkecil 3 kali. Berapa skala petanya sekarang? 2. Menggunakan pantograf. Contohnya seperti yang ada di bawah. Yang harus dibawa sketchbook, busur derajat, dan penggaris. Prinsip dasar membuat peta. Pembuatan peta dapat dilakukan dengan 1. Pengukuran, 2. Penggunaan citra penginderaan jauh dan SIG. Prinsip dasar dengan pengukuran meliputi 1. Kerja lapangan, 2. Pengelolaan data, dan 3. Penyajian data. Prinsip pemetaan dengan pengukuran. 1. Kerja lapangan, kegiatan yang dilakukan, observasi, pengukuran, mencatat hasil pengukuran, alat yang digunakan, kayu ukur, roll meter, dan kompas. Nah, alat-alat tersebut termasuk ke alat-alat yang sederhana. Dan alat-alat yang canggih, yang pertama ada penyipat datar dan teodolit. Unsur yang perlu diukur. A. Pengukuran jarak dengan meteran, gulung, dan tongkat. Pengukuran dapat dilakukan dengan pembanjaran lurus, pelurusan. B. Pengukuran sudut arah. Azimut adalah sudut yang dibentuk dari utara ke arah jam-jam. Terdapat 3 arah utara yang sering digunakan. Utara magnetis, utara sebenarnya, dan utara grid. Fungsi interpretasi. Yang pertama, mengetahui berbagai objek geografi seperti gunung, pegunungan, sungai, danau, dataran rendah, dataran tinggi, laut, jalan, jalan kereta api, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu mengetahui daerah yang jarang dan yang padat penduduknya. Yang ketiga, mengetahui persebaran barang tambang. Yang keempat, mengetahui objek-objek wisata. Yang kelima, mengetahui potensi suatu daerah. Yang keenam, mengetahui jarak lurus antar kota. Yang ketujuh, mengetahui keadaan suatu wilayah, misalnya untuk kepentingan perhubungan. Kedelapan, mengetahui keadaan sosial budaya penduduk, misalnya mata pencarian, persebaran sarana kota, dan persebaran permukiman. Berikut ini adalah peta potensi ikan perairan di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.